Apakah itu Carson? Bab 507. Pintu dan jendela rumah masih utuh, tetapi beberapa orang bisa masuk dan telah menculik ayahnya. Ada dua kemungkinan. Pertama, sang ayah telah membuka pintu dan membiarkan para penculik masuk. Kemungkinan lain adalah bahwa para penculik memiliki kunci rumah mereka dan mereka membukanya sendiri. Memikirkan hal ini, Ferdian mendongak dan melihat kamera CCTV yang dipasang di dinding. Inilah yang diminta ayahnya untuk memasangnya. Tujuannya adalah ketika Arila datang, ayahnya dapat mengabadikan sedikit kedatangannya melalui rekaman itu. Namun tak terduga bahwa kamera ini akan berguna dalam keadaan khusus seperti hari ini. Ferdian segera kembali ke ruang kerjanya untuk membuka komputer. Kamera pengintai merekam beberapa waktu sejak dia tidak ada di rumah. Pada pukul 8 malam, dua pria menyamar sebagai pemberi air membunyikan bel pintu rumah. Karena penampilan ayahnya yang telah hancur, mereka telah mendiskusikannya. Tetapi ketika Ferdian tidak ada di rumah, siapapun yang akan membunyikan bel pintu, Fernando akan mengabaikannya. Fernando mendengar bel pintu dan mengintip di lubang kecil setelah berjalan sampai ke pintu. Dia adalah orang yang tidak dikenalnya. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Dan Fernando kembali ke ruang kerja. Kedua pria itu menunggu di pintu sebentar, tetapi tidak ada yang membuka pintu untuk mereka. Mereka mengambil kunci dan dengan lancar membuka kunci rumah mereka. Ketika mendengar suara pintu terbuka, Fernando berpikir bahwa Ferdian sudah kembali. Dia keluar dari ruang kerja dan berteriak, "Ferdian!" Kata-katanya baru saja keluar. Dia segera menemukan bahwa orang yang membuka pintu dengan kunci itu bukanlah Ferdian. Fernando melihat bahwa situasinya salah dan dia ingin kembali ke ruang kerja. Tetapi dia ditahan oleh dua pria itu tanpa tindakan apapun. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Fernando mencoba untuk bertanya. "Apakah kamu tahu apa yang akan kami lakukan?" kata salah satu dari mereka, memukul dan membuat Fernando pingsan. Melihat Fernando pingsan, salah satu pria khawatir. "Kamu sangat berat. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku menyakitinya?" Bantuan tiba dari asisten Henry dan kemudian dia juga adalah istri dari ayah biologisnya. Kita tidak bisa berlebihan juga kepadanya. Asisten Henry, Nyonya. Kata kunci ini merujuk langsung ke Henry dan Arila. Apakah mereka orangnya? Henry telah bersama Carson selama lebih dari 10 tahun. Begitu setia kepada Carson. Semua yang dia lakukan pasti diinstruksikan oleh Carson. Jadi penghasut di balik layar dari masalah ini, apakah itu Carson? Benarkah itu Carson? Carson benar-benar memalsukan orang, sambil menyuruh orang lain untuk menyulik ayahnya. Ferdian tidak tahu, dia tidak yakin tentang situasi ini, dan tidak berani menelpon dan mengkonfirmasi dengan Carson. Jika hal ini benar-benar dilakukan oleh Carson, biarkan Tanjaya tahu bahwa dia memasang kamera CCTV dan merekam proses ayahnya diikat. Ayahnya pasti telah diculik oleh Carson. Tidak banyak waktu yang tersisa bagi para penculik dengan Ferdian untuk bernegosiasi. Dalam waktu singkat, Ferdian juga kacau balau. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tidak bisa mencari seseorang, apalagi melapor polisi. Singkatnya, dia tidak yakin siapa yang menculik ayahnya sebelum dia bisa menemukan siapapun itu.
Ketika Ferdian memikirkannya, ponselnya berdering. Ferdian sangat bersemangat seperti menangkap sedotan yang bisa menyelamatkan jiwa. Dia langsung menjawab, "Arila?" Ferdian ingin bertanya pada Arila tentang Carson, tapi dia menelannya kembali. Sekarang semuanya hanyalah dugaannya yang berhubungan dengan Carson, dan tidak ada bukti bahwa pasti Carson melakukannya. "Kak, apakah baik-baik saja hingga tiba di rumah?" Suara Arila sangat kecil. Ferdian menduga bahwa dia pasti baru saja menidurkan Rila kecil dan tidak ingin membuat Rila kecil bangun lagi. "Ya, sudah sampai." Sedikit jeda, Ferdian masih tidak bisa bertanya, lalu berkata lagi, "Jam berapa ini? Kamu harusnya istirahat lebih awal." "Kakak, kamu lebih tua dari Carson." "Kenapa kamu tiba-tiba menyebutkan ini?" tanya Ferdian. "Kamu lihat Carson lebih muda darimu, tetapi anaknya sudah berusia 4 tahun lebih. Kemudian, lihatlah kamu, adalah seorang bujangan tua. Dia adalah dia, aku adalah aku. Jangan membandingkan kita berdua." "Kak, aku ingin memberitahumu bahwa setiap kali aku melihatmu sendirian, aku rasa ingin mencari seorang wanita cantik untuk dijadikan kakak ipar. Seseorang yang menemanimu bersamamu, dan 2 orang saling menjaga satu sama lain. Jadi, tidak perlu khawatir tentang kamu lagi. Kamu urus saja Carson dan Rila kecil, keluargamu dengan baik. Jangan khawatir tentang diriku," kata Ferdian. "Kak, cepat carikan aku kakak ipar. Sungguh, jika ada orang-orang di sekitarmu yang baik untuk menjagamu, biarkan ayah dan bibi di surga bisa tenang." Ferdian hanya terdiam. Dia ingin memberitahu Arila bahwa ayah mereka belum mati. Tetapi dia tidak tahu siapa yang membawa ayahnya pergi. Ferdian mengambil napas dalam-dalam dan berkata lagi, "Baiklah, aku akan segera memberimu kakak ipar. Selama dia dapat menyelamatkan ayahnya dengan aman dan kemudian membawa ayahnya pergi ke luar negeri untuk operasi. Ketika itulah keluarganya dapat berkumpul kembali. Dia akan mencoba mencari seorang pacar, tidak lagi membiarkan Arila khawatir tentang hal itu." "Kak, semangat ya. Aku akan menunggu untuk minum anggur bersamamu. Ketika kamu mengadakan pernikahanmu, aku juga bisa meminjamkan yacht keluarga kami kepadamu secara gratis." Ferdian mengangguk. "Ya, aku akan bekerja keras." Menutup telepon, Ferdian sekali lagi memutar nomor ponsel Fernando. Setelah bunyi kering, orang di sana terhubung, dan suara muram pria itu datang dari handsetnya. "Tuan Ferdian, apakah kamu sudah memikirkannya?" "Ya, sudah kupikirkan. Apa yang kamu inginkan akan aku lakukan." Sang ayah ada di tangan mereka. Ferdian hanya harus berkompromi terlebih dahulu untuk memastikan keselamatan ayahnya dan kemudian baru memikirkan cara lain. "Aku memperingatkanmu, jangan bermain-main dengannya. Kalau tidak, resikonya kamu akan tanggung sendiri," kata pria itu. "Bisakah kamu membiarkan aku berbicara dengan ayahku?" "Ferdian, jangan khawatir tentang aku. Tolong Arila, jangan biarkan dia tinggal bersama iblis." "Ayah, apa maksudmu?" Ferdian ingin bertanya lebih banyak, tetapi Fernando tertegun dan tidak bisa menjawabnya.
Jangan biarkan Arila tinggal bersama iblis. Apa yang ayah inginkan katakan kepadanya? Sang ayah ingin memberitahunya bahwa orang di sekitarnya adalah iblis. Apakah ayahnya dibawa pergi oleh tangan iblis? Tuan Ferdian, bawa paspormu dan segera bergegas ke terminal kargo di kota Pasir Bumi. Kami akan bertemu denganmu di sana. Terdengar kata-kata itu, lalu orang itu di ujung telepon menutup teleponnya dan membiarkan Ferdian mendengarkan nada sibuk. Ferdian segera mencari kartu ID dan paspornya, mengambil kartu bank dan segera berangkat. Bahkan jika itu adalah gua harimau atau sarang naga di depannya, demi ayahnya, dia rela melakukannya. Ayahnya telah menderita selama lebih dari 20 tahun. Setelah lebih dari 20 tahun, bukan orang melainkan iblis, hidupnya bagaikan iblis. Dia harus menyelamatkan ayahnya. Ferdian harus membiarkan ayahnya melihat matahari lagi dan menikmati sisa hidupnya.